Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, hari ini tema dari dakwah kita kali ini adalah membahas tentang dakwah, yang dimana dakwah itu merupakan bentuk yang terbaik menuju akhirat. Dalam kehidupan ini memang setiap manusia itu pasti sedang dalam perjalanan, karena tujuan kita ini bukan dunia ini, karena dunia ini hanya bersifat sementara. Dan tujuan akhir kita yaitu yang sudah kita tahu adalah akhirat, yang dimana negeri abadi yang di dalamnya sudah tidak ada lagi yang namanya kematian. Dan menuju akhirat dengan selamat tentu kita membutuhkan bekal. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bekal terbaik yaitu yang kita bawa sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, yang artinya berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Subhanallah. Di antara semua jenis bekal, ilmu, harta, kekuasaan, bahkan jabatan, Allah menyebutkan bahwa takwa sebagai sebaik-baiknya bekal untuk menuju kita ke akhirat. Jadi apa itu takwa? Nah, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menjelaskan bahwa takwa itu adalah yang pertama, kita takut kepada Allah yang Maha Kuasa, dan yang kedua, kita harus mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Yang ketiga, ridho dengan yang sedikit, dan yang keempat, bersiap untuk hari keberangkatan, yaitu kematian. Jadi takwa itu bukan sekedar rasa takut kita kepada Allah, tapi merupakan rasa cinta kita, dimana kita sadar bahwa Allah itu pasti melihat semua apa yang kita lakukan, melihat semua bagaimana langkah kita yang kita lakukan di dalam dunia ini. Jadi orang yang selalu bertakwa ini selalu berhati-hati dalam hidupnya. Jadi tidak ingin melanggar aturan Allah walaupun sekecil apapun, tidak ingin melakukan dosa walau sekecil apapun. Nah, jadi keutamaan takwa sendiri itu Allah sudah menjanjikan banyak banget kebaikan bagi orang yang bertakwa. Seperti yang pertama, jalan keluar dari setiap masalah. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surah At-Talaq ayat 2, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini sudah dijelaskan dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, yang artinya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Allah mencintainya dan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini juga dijelaskan di Quran surah At-Taubah ayat 4, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Itu keutamaan dari kita melakukan takwa. Dan bagaimana cara menumbuhkan rasa takwa itu sendiri? Ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus mengenal Allah dengan baik. Yaitu dengan apa? Dengan tadabbur, dengan ayat-ayatnya dan alam ciptaannya. Terus yang kedua, menjaga sholat dan ibadah-ibadah yang wajib. Karena itu sudah kita tahu kan, itu merupakan fondasi dari agama kita sendiri dan fondasi dari ketaatan kita. Dan yang ketiga, tentunya menjauhi dosa-dosa kecil ataupun besar. Karena dosa itu bisa mematikan hati dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini banyak nih anak muda sama zaman sekarang nih kan. Jadi kita sebagai anak muda zaman sekarang, kita harus memilih-milih nih circle atau pertemanan, yang mana kita harus berteman dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh. Karena sesungguhnya circle atau lingkungan pertemanan itu bisa mempengaruhi hati dan sikap kita. Dan yang kelima, memperbanyak istighfar dan muhasabah. Jadi agar kita selalu sadar nih, agar akan kekurangan diri dan terus memperbaiki diri. Jadi di dunia ini memang bukan tempat tinggal abadi kita,
melainkan cuman tempat singgah. Jadi ibaratkan kita ini seorang musafir yang sedang berjalan di perjalanan menuju tempat tujuan akhir kita. Jadi jangan terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan bisa-bisa kita melupakan tujuan utama kita. Jadi takwa ini merupakan kayak kompas atau pedoman kita, sekaligus menjadi bekal kita nanti. Dengan takwa kita bisa berjalan lurus menuju ridho Allah dan keselamatan tentunya di akhirat. Jadi untuk kita harus memperbanyak bekal, kita memperbanyak rasa ketakwaan kita kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Kita juga tidak bisa memilih bagaimana posisi kita akan dipanggil. Siapa tahu kita melakukan dosa tiba-tiba dipanggil, kita tidak tahu. Jadi kita harus berusaha agar wafat dalam keadaan bertakwa. Semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kelak di akhirat mendapatkan kabar gembira. Dan Allah berkata dengan mereka di dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27-30 yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.